Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama saya Kak Tekno di channel Gurung Gunung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kepramukaan yang berjudul Pramuka Garuda. Dan langsung saja pada video kali ini nanti kita akan belajar tentang dasar atau landasan hukum dari Pramuka Garuda. Yang kedua yaitu tentang pengertian Pramuka Garuda. Berikutnya yang ketiga adalah tentang tanda Pramuka Garuda. Dan yang terakhir, syarat apa sajakah yang diperlukan untuk bisa mencapai Pramuka Garuda. Dan langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu tentang dasar atau landasan hukum dari Pramuka Garuda. SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan Pramuka Garuda di gugus depan. Oke, sekali lagi, jadi dasar atau landasan hukum dari Pramuka Garuda adalah SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017 menggantikan SK Kuarnas nomor 101 tahun 1984. Dan yang kedua yaitu tentang pengertian dari Pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah anggota muda gerakan pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan, yaitu dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang ketiga tentang tanda Pramuka Garuda. Tanda Pramuka Garuda berbentuk segi 5 beraturan dengan masing-masing sisi selebar 2,5 cm dan berbingkai kuning emas. Di tengah segi 5 terdapat gambar burung Garuda, kedua sayapnya yang terbuka. Kemudian lambang gerakan Pramuka Garuda, lambang gerakan pramuka di dada burung Garuda, dan sehelai pita bertuliskan setia siap sedia yang dicengkeram oleh kedua cakar burung Garuda. Nah, ini adalah lambang dari Pramuka Garuda. Dan warna dasar pada segi 5 dibedakan sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan atau golongan dari peserta didik, yaitu hijau untuk pramuka siaga, merah untuk penggalang, kemudian kuning untuk pramuka penegak, dan yang terakhir coklat tua untuk pramuka pandega. Nah, tanda yang dikenakan saat upacara resmi yaitu terbuat dari logam berwarna emas yang digantungkan dengan selembar pita merah putih. Ini ya, ini logam, kemudian ada pita atau selendang berwarna merah putih. Tanda ini disebut sebagai tanda Pramuka Garuda asli. Oke, sekali lagi ya, ini adalah tanda Pramuka Garuda asli. Dan berikutnya tanda yang dikenakan pada kegiatan sehari-hari yang terbuat dari kain dan diletakkan di dada sebelah kiri pada seragam pramuka. Tanda itu disebut sebagai tanda Pramuka Garuda duplikat. Oke, sekali lagi ada dua jenis tanda ya, yaitu yang pertama tadi tanda Pramuka Garuda asli, dan ini yang disebut dengan tanda Pramuka Garuda duplikat. Yang asli dikalungkan di leher berupa tadi logam sama kain seperti bendera merah putih. Kemudian yang ini yang terbuat dari kain, di dalamnya terdapat logo Pramuka Garuda. Ini adalah tanda Pramuka Garuda duplikat yang dipasang, ditempel di baju pramuka ya. Oke, dan berikutnya yang keempat yaitu mengenai syarat Pramuka Garuda. Seorang peserta didik yang telah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat terakhir dalam golongannya berhak untuk mengajukan diri menjadi Pramuka Garuda. Oke, jadi intinya untuk bisa mengajukan diri menjadi Pramuka Garuda, salah satu syaratnya yaitu harus memiliki SKU di tingkat terakhir.
dari golongan siaga berarti siaga tata. Kemudian jika penggalang maka harus sudah menjabat sebagai penggalang terap, penegak laksana, atau pandega. Kemudian di sini akan saya bahas syarat pramuka Garuda, tapi khususnya untuk siaga sama penggalang saja. Yang pertama, pramuka siaga Garuda. Yang pertama telah menyelesaikan SKU tingkat siaga tata, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Jadi setelah memiliki SKU harus berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan. Yang kedua, telah memiliki TKK untuk pramuka siaga, sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, atau memiliki 10 TKK wajib bagi siaga. Oke, jadi untuk siaga harus memiliki TKK sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang, ya. Jadi TKK itu ada bidang-bidangnya, dan untuk siaga paling tidak ada 4 bidang yang harus mereka miliki. Nah, atau ini harus memiliki 10 TKK wajib bagi siaga. Apa saja TKK wajib? Silakan bisa dilihat di playlist di video saya tentang materi pramuka. Yang ketiga, dapat menunjukkan hasil hasta karyanya sekurang-kurangnya 3 macam. Berarti nanti anggota pramuka siaga harus punya hasta karya ya, dan bisa ditunjukkan ke dewan juri atau tim penilai. Berikutnya yang keempat, pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga di kuartirnya. Oke, jadi harus memiliki atau pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga. Maksudnya di sini bisa berupa pesta siaga yang diadakan di kuartir rantingnya. Berikutnya yang kelima, pernah mengikuti perkemahan 1 hari atau persari di gugus depan atau kuartirnya. Jadi selain pernah mengikuti pesta siaga, harus sudah pernah mengikuti perkemahan 1 hari atau persari. Dan yang terakhir, dapat menggunakan perangkat komputer. Nah, untuk tingkat siaga ini paling tidak harus bisa menyalakan dan mematikan komputer, dan bisa mengoperasikan minimal Microsoft Word, dari mengetik dokumen, menyimpan, hingga mencetak. Dan berikutnya adalah syarat pramuka penggalang Garuda. Untuk bisa menjadi seorang pramuka penggalang Garuda, syarat yang pertama yang harus ditempuh adalah telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU. Tingkatnya harus sudah penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Nah, ini dibuktikan dengan buku SKU ya, buku SKU yang sudah ditandatangani sebagai bukti bahwa anggota pramuka penggalang tersebut telah lolos ujian SKU. Dan selain buku SKU juga harus ada sertifikat lolos uji SKU. Untuk contoh format sertifikatnya nanti bisa diunduh di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang, sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama, 3 macam, dan 3 macam tingkatan madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Nah, untuk syarat yang kedua ini, anggota pramuka Garuda harus memiliki buku TKK sebagai bukti ya bahwa anggota pramuka tersebut telah lolos uji TKK dan mendapatkan sertifikat lolos uji TKK. Berarti selain buku TKK, kemudian sertifikatnya, dan pastinya TKK-nya yang sudah terpasang di baju pramukanya ya, di lengan kanan di sekitar tanda lokasi.
Kemudian selain itu juga 5 TKK tersebut harus mewakili dari masing-masing 5 bidang kecakapan khusus, di mana untuk masing-masing bidang itu warna background dari TKK-nya berbeda-beda ya. Oleh karena itu pastikan dari 5 macam TKK yang sudah diperoleh itu mewakili dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Untuk mengetahui apa saja bidang TKK, silakan bisa dilihat di playlist di video saya. Kemudian sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama. Jadi TKK-nya paling tidak ada 2 macam tingkatan utama ya, dan 3 macam tingkatan madya. Untuk purwa, jika sudah memiliki purwa, bisa dipasang pada tetampan atau selempang ya, yang dipasang di baju pramuka. Kemudian jenis TKK yang diwajibkan, nah ini harus paling tidak yang dikenakan yang ditempel di lengan kanan baju pramukanya adalah merupakan TKK wajib. Jadi yang harus diselesaikan dulu adalah TKK wajibnya, baru TKK yang lain. Syarat yang ketiga untuk menjadi pramuka Garuda Penggalang adalah menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Untuk syarat yang ketiga ini, jadi nanti ketika mengikuti seleksi pramuka Garuda dibuktikan dengan surat keterangan ya, baik dari RT sebagai bukti bahwa di rumah anak tersebut atau anggota pramuka tersebut berkelakuan baik, dan juga dari sekolah. Sekali lagi ini buktinya berupa surat keterangan ya, bahwa anak tersebut berkelakuan baik dan menjadi contoh yang baik untuk yang lain dari RT atau kelurahan, dan yang kedua dari sekolah. Syarat yang keempat, dapat membuat hastakarya sekurang-kurangnya 6 macam. Untuk ini berarti syarat yang keempat ya, seorang calon pramuka Garuda harus punya 6 macam hastakarya yang nanti bisa ditunjukkan ketika penilaian pramuka Garuda. Syarat yang kelima, dapat menggunakan komputer, teknologi informasi, minimal internet. Oke, untuk yang ini pastikan anggota pramuka Garuda yang akan melaksanakan seleksi ya, harus bisa mengoperasikan komputer, kemudian menguasai aplikasi Office seperti Microsoft Office, Excel, ataupun PowerPoint ya. Dan di sini minimal bisa menggunakan internet. Jadi selain komputer, paling tidak anggota pramuka tersebut juga bisa menggunakan internet, bisa dengan menggunakan HP Android. Dan syarat yang terakhir, dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Untuk syarat yang keenam, seorang calon pramuka Garuda harus bisa berbahasa Inggris ya, dan ini bentuk ujiannya bisa berupa wawancara ataupun tes tulis. Nah, berikutnya tentang sistem penilaian dari pramuka Garuda. Sebenarnya untuk sistem penilaiannya tergantung dari kuartir masing-masing ya, tergantung dari kebijakan kuartir masing-masing. Untuk contohnya yang pertama berupa pengamatan langsung, yang kedua bisa berupa wawancara langsung, yang ketiga membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga, teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat, yang keempat mengisi formulir penilaian pramuka Garuda, dan yang kelima penilaiannya bisa berupa uji kecakapan. Oke, selain persyaratan yang tadi, pastikan seorang calon pramuka Garuda harus menguasai materi kepramukaan baik teori maupun prakteknya.
Dan ternyata Pramuka Garuda tidak hanya terdapat di Indonesia saja. Kepanduan di negara-negara lain juga memberlakukan Pramuka Garuda dengan nama, tanda, syarat, dan ketentuan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah contoh Pramuka Garuda di negara lain. Yang pertama dari Malaysia, namanya adalah Pengakap Raja. Berikutnya dari Filipina, namanya adalah Eagle Scout. Selanjutnya dari negara Brunei Darussalam, Pramuka Garudanya disebut dengan Pengangkap Sultan. Di Korea ada Tiger Scout. Kemudian di Amerika Serikat hampir sama dengan di Filipina ya, namanya Eagle Scout. Eagle Scout juga di Jawa Tengah dijadikan ajang untuk pertemuan para anggota Pramuka Garuda ya, tingkat Kuarda Jawa Tengah. Kemudian di Singapura istilahnya disebut dengan King Scout. Di Jepang ada Fuji Scout. Australia ada Queen Scout dan Queen's Guide. Di Hong Kong ada Dragon Scout. Dan di India ada Rashtrapati Scout dan Rashtrapati Guide. Oke, dan demikianlah penjelasan singkat mengenai Pramuka Garuda. Semoga bermanfaat, dan untuk file presentasi di video ini silahkan kakak-kakak atau adik-adik semua bisa mengunduhnya pada kolom deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.